Kita mulai live malam hari ini. Halo semuanya, nama saya Ellen May. Saya di market dari tahun 2007 dan saya sangat senang sekali sharing tentang saham, tentang trading, kripto, saham Indo dan saham US. Dan aku founder M-Trade ya. Founder M-Trade. M-Trade adalah aplikasi edukasi saham baik saham Indo maupun saham US. And soon akan ada M-Trade Crypto. Yes. Akan ada M-Trade apa lagi ya setelah itu ya? Oke. Mari kita coba lihat IHSG. IHSG bentuknya kayak gini, tapi ini udah breakout ya, IHSG udah breakout. Dan per hari ini meskipun IHSG-nya merah, tapi merahnya itu di atas MA 100, dimana hal ini sebenarnya bagus. Terus kemudian hari ini IHSG turun 0,37%. Dan asing hari ini kembali net sell. Net sell yang pertama, net sell-nya 556 miliar. Net sell yang pertama ada di saham BBRI 178 miliar. Dan menurut aku ini masih normal, koreksi masih normal di candle seperti ini, bentuk candle seperti ini. Breakdown itu di bawah 3080. Jadi ini masih oke. Support sebenarnya udah agak naik sih di 3150. Oke, terus kemudian Bumi, ada saham Bumi, ya, ada saham Bumi, dia juga di net sell 105 miliar dan koreksi ini sifatnya masih normal, koreksi normal aja, jangka pendek karena hari ini juga Harpitnas, besok tanggal merah lagi, ya. Terus kemudian TPIA hari ini asing net sell 89 miliar. Dan masih sideways aja. Kalau kalian nanya TPIA masih belum kemana-mana, aku juga belum tertarik untuk TPIA. Kemudian ISAT net sell 67 miliar dan masih ada potensi koreksi. Oke ya. Terus kemudian untuk minggu ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan di Indonesia. Yang pertama tentang current account defisit yang melebar, kemudian juga foreign flow yang masih belum konsisten. Net buy kemarin last week baru sekali aja ya, jadi dikit net buy dibandingkan dengan net sell yang lebih sering terjadi gitu. Terus kemudian stimulus China ini positif buat commodity stocks jika demand-nya mulai meningkat ya. Jadi jika permintaan untuk komoditi mulai meningkat, jadi terkait dengan stimulus China nanti kita akan bahas juga. Terus untuk dari global ya, jadi terkait dengan Iran dan juga Selat Hormuz, minyaknya masih naik turun, Amerika dengan Iran juga masih on off. Ini kita akan perhatikan beberapa saham oil nanti bagaimana gitu ya. Jadi kita cenderung memilih untuk beli atau malah justru harus hati-hati, harus avoid gitu. Terus kemudian untuk US stock ya, ini terkait dengan yield obligasi Amerika yang masih tinggi dan juga Fed yang masih hawkish. Kita masih harus berhati-hati dengan saham dari sektor teknologi, meskipun koreksi saham dari sektor teknologi itu juga jadi kesempatan buat kita. Ini aku baru bahas dulu poin-poin yang aku pengen bahas malam hari ini. Terus kemudian akan ada earnings Nvidia yang kita tunggu dalam waktu dekat ini. Jadi hati-hati kalau punya saham Nvidia, earnings itu biasanya naik kencang atau turun kencang. Ya, jadi kalau Nvidia earningsnya bagus, ini tidak hanya positif untuk saham itu sendiri, tapi juga akan positif untuk semikonduktor, sektor semikonduktor dan juga Nasdaq. Karena dia size-nya gede banget. Nvidia itu kalau kamu mau tahu, dia Nvidia dan Apple itu ya masing-masing itu sekitar 8 kalinya total saham di Indonesia. Segitu gede, ya, atau Indonesia yang segitu kecil gitu. Nah, jadi kalau earningsnya Nvidia mengecewakan, itu juga akan menimbulkan risiko koreksi di AI stocks gitu. Jadi untuk saham Indonesia, beberapa waktu yang lalu, terutama pekan kemarin, banyak yang naik, terutama saham-saham dari sektor ada teknologi lagi, komoditas di Indonesia. Terus kemudian ada sektor properti yang sudah muntuk-muntuk naik ya setelah pengumuman suku bunga. Terus kemudian ada sektor banking yang juga sudah mulai naik. Kira-kira pekan ini lebih ke profit taking atau masih bisa naik sih?
Kita akan bahas saham-saham Indonesia dulu, terus aku akan bahas sentimen global dan juga sentimen nasional, dan aku juga akan bahas tentang tarif Amerika ke Kanada itu gimana, terus Jackson Hole bagaimana. Banyak ya yang mau dibahas, dan thank you so much meskipun ini Harpitnas, kalian tetap semangat ya. Oke, mari kita review beberapa saham di Indonesia. Yang paling heboh sebenarnya soal BMRI. Efeknya apa ke harga saham? Gak ngefek guys. Investor besar lebih melihat pada fundamental perusahaan dan juga kinerja keuangan perusahaan. Itu aja sih. Jadi hari ini kalau dilihat BMRI-nya merah, terus ada yang bilang tuh gara-gara itu tuh blokir account terus pada keluar duitnya. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya emiten lain, perbankan lain juga merah. Dan aku melihat ini cenderung sebagai aksi profit taking normal aja. Dan kalau ditanya apa yang lebih terkait ke sini, sebenarnya lebih ke current account deficit gitu ya. Jadi lebih ke current account deficit itu pengaruhnya di sini. Nanti kita akan bahas ya. Jadi impactnya ke perbankan. Terus kemudian atau mau dibahas sekarang aja soal current account deficit. Jadi current account Indonesia itu melebar cukup tajam. Aku coba cariin chartnya ya. Kalau ada sambil aku jelasin. Jadi current account Indonesia itu melebar cukup tajam di kuartal 2 itu current account deficit sekitar 12,5 miliar US dollar. Current account, let me check chart. Terima kasih, sudah ada chartnya di sini. Ya, pada kuartal 2 2026 dibandingkan dengan kuartal 1 yang 3,6 miliar US dollar, dibandingkan 1% GDP. Oke, kalian perhatiin ini ya. Defisit current account Indonesia melebar ke 3,3% terhadap GDP, dibandingkan dengan kuartal 1 itu defisitnya hanya 1% terhadap GDP. Jadi ini chart penting, melihat chart supaya kamu bisa melihat perbandingan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini pernah ada surplus, terus ini defisit gitu ya. Nah, penyebab utama dari current account defisit ini apa? Karena defisit migas membesar karena impor minyak atau impor banyak hal lah, sebenarnya tidak hanya minyak, plastik pun juga naik gitu kan ya, banyak yang naik terkait dengan Selat Hormuz yang masih ditutup, terus kemudian surplus non migasnya mengecil, terus kemudian primary income deficit juga meningkat. Bahkan dari riset BCA sendiri menyebut bahwa angka kuartal 2 ini sebagai current account terburuk sepanjang sejarah, tapi kamu juga bisa lihat chartnya dari sini. Ya, ini current account yang terburuk sepanjang sejarah. Positifnya apa sih? Capital and financial account itu justru surplus 12 miliar US dollar, ditopang dari direct investment dan portfolio inflows. Akibatnya overall dari balance of payment itu cuman defisit 0,9 miliar, dan itu jauh membaik dari 9,1 miliar di kuartal 1. Nah, problemnya tuh jadinya apa sih sebenarnya di Indonesia? Indonesia ini sekarang problemnya Indonesia sekarang relatif lebih membutuhkan capital inflow untuk menutup current account deficit gitu. Jadi kalau asing masuk itu akan manageable, kalau global risk off dan asing keluar ya, jadi rupiah bakalan jadi jauh lebih vulnerable. Maksudnya jika resiko secara nasional dan global membesar, asing keluar, itu rupiah bakalan jadi bisa melemah lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang foreign flow itu bukan cuma penting buat IHSG, tapi foreign flow, asing masuk dan keluar, itu sangat penting untuk menjaga nilai tukar rupiah juga gitu ya. Nah, maka dari itu hari ini saham perbankan itu cenderung turun atau cenderung terkoreksi. Jadi bukan karena soal urusan akun yang disuspend itu tadi, akun seorang nasabah yang disuspend gitu. Terus kemudian aku sebenarnya pengen ngebahas tentang US bond yield, cuman aku bahas dulu saham-saham Indonesia. Tadi baru ngebahas saham perbankan, terus aku mau bahas saham perbankan yang lain ya. Ada BSI yang beberapa waktu kemarin ketahan di support terus, dan ini juga nggak breakdown, masih ada pantulan di sini.
masih sideways di sini, jadi nggak kemana-mana aja, istirahat aja sih. Jadi nggak ada plan yang berbeda gitu ya, tidak ada plan yang berbeda, masih sama. BBTN juga masih sama ya. Cut loss kalau dia jebol di bawah 1.200 saja gitu. Terus kemudian aku boleh ya ke global sedikit. Aku pengen ngebahas US 10 years dan US 30 years dari bond yield ya. Jadi US 30 years government bond yield atau imbal hasil dari obligasi Amerika 30 tahunan dan juga yang 10 tahunan gitu. Nah, jadi US 30 years Treasury yield atau bond yield ini dalam tren naik. Hari ini agak merah dikit, agak turun dikit, tapi dalam tren naik yang lumayan signifikan. Per hari ini di angka sekitar 5,241% sampai 5,25%, dan harapannya US bond yield ini tidak naik terlalu cepat ya. Mari kita lihat untuk US 10 years-nya yang juga kemarin sempat naik dan dalam tren naik. Nah, ini masih tren naik, tapi tren naiknya nggak terlalu cepat dibandingkan dengan Juli 2026. Mengapa sih imbal hasil obligasi Amerika itu penting buat Indonesia? Oh ya, for your information, Amerika ada ngebeli-beliin sendiri obligasinya. Dan itu dilihat di mata dunia agak kurang bagus ya. Seperti halnya Indonesia yang pernah ngebeli-beliin sendiri obligasinya ya, di obligasi negaranya gitu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan satu tanda kekhawatiran sebenarnya, menunjukkan tanda kekhawatiran akan fiskal gitu ya. Jadi ada kekhawatiran tentang fiskal di sini. Dan Amerika juga sempat disorot mengenai hal ini beberapa hari kemarin. Nah, singkat cerita, setelah mereka beli-beliin sendiri untuk bond yield-nya mereka, ini jadi agak-agak turun ya. US 10 years-nya jadi agak turun ya, agak turun sedikit. Jadi bond yield-nya agak turun sedikit gitu ya. Tapi trennya sebenarnya masih agak naik gitu. Jadi kalau sempat diperhatikan, ini di 19 Agustus turun tapi trennya masih naik gitu ya. Nah, impact-nya apa? Why does this matter? Jadi long yield tinggi, atau ini contohnya yang 30 tahunan. Long yield tinggi ini ya, maka ini akan berpengaruh pada valuasi saham growth, itu bisa turun. Jadi kita kalau sampai ini trennya naik lagi, bond yield-nya, kita harus berhati-hati pada saham teknologi Amerika yang bisa agak terkoreksi, dan sebenarnya itu juga jadi kesempatan buat kita karena kita nggak mau beli di pucuk-pucuk. Kemudian financing AI atau data center makin mahal, mortgage and corporate borrowing naik, dan ekonomi berpotensi melambat. Dan ini menjadi satu alasan yang sebenarnya mengkonfirmasi atau memvalidasi dari apa kata Ray Dalio, bahwa kita harus waspada dengan siklus hutang jangka panjang. Ngerti ya? Kalau siklus hutang jangka panjang, bubble hutang jangka panjang meledak, itu terjadi crash. Tapi tidak semudah itu untuk crash itu terjadi. Untuk crash jangka panjang, bubble siklus hutang jangka panjang pecah, itu kan ada zigzagnya. Ada siklus kecilnya juga. Jadi nggak bentuknya naik gini. Ini ada zigzagnya, terus bubble kecil pecah. Oke. Dia ada rebalancing lagi, kayak mencari titik equilibrium lagi. Terus kemudian utangnya naik lagi, terus kayak gitu terus sampai akhirnya produktivitasnya kalah cepat dengan pertumbuhan utangnya sehingga bubble-nya pecah. Bubble-nya pecah, terjadi crash besar. Namun yang menarik teman-teman semuanya, ketika semua orang sudah mulai waspada dan sudah mulai sadar akan hal ini, malah nggak pecah-pecah. Yang terjadi malah apa? Yang terjadi malah akan market itu terkoreksi secara sehat ya. Contohnya saham-saham sektor teknologi, aku kasih contoh. Maka saham teknologi akan terkoreksi secara sehat dan justru menjadi kesempatan kita untuk bisa masuk. Tapi jika semuanya happy, nggak ada yang takut akan bubble, justru semuanya beli, itu
crashnya bisa hancur banget, luar biasa banget. Jadi saya melihat ini justru malah bagus. Kenapa? Karena banyak pihak sekarang sudah mulai paranoid, ketakutan kayak tahun 98, itu bukan di Indo doang ya. Itu di luar negeri juga, dan itu justru sebenarnya sangat menarik sekali. Seperti contohnya saham MU ini atau Micron Technology, kan orang tuh banyak yang ngertinya cuman Nvidia doang, jarang banget yang ngerti sampai saham-saham kayak gini. Ini perhatikan, saham Micron itu kalau dia uptrend, dia bahkan jarang banget nyentuh MA50. Dia nyentuh MA100 itu bisa dihitung, ini terakhir 2026. Sebelum 2026 terakhir dia nyentuh MA100 itu pada 2025. Setahun sekali kesempatannya. Nah, setelah ini coba perhatikan kapan dia nyentuh lagi MA100. Nyentuh lagi MA100 saham Micron ini pada 29 Juli 2026. Sehingga kesimpulannya saham-saham dari sektor teknologi ini, kalau salah satunya Micron ini menyentuh MA100, MA200 itu justru malah kesempatan gitu. Jadi kalian jangan ketakutan yang tidak ada dasar gitu ya. Jadi kalau di atas MA20 terus ya mungkin bisa saja itu bubble jangka pendeknya pecah gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah bubble jangka pendek pecah, dia kena di support kuat di misalkan MA100 yang jarang kesentuh, itu bisa ada pantulan. Ya menurut aku sih itu justru kesempatan. Nggak takut toh kalau nanti crash lagi, jatuh turun di bawah. Karena ada stop loss. Jadi misalkan beli di MA100 di sini stop loss 5% kena, ya udah nanti buyback lagi antara pas breakout lagi atau nunggu di next di support di bawahnya. Nah, demikian pula contoh ya, aku kasih saham yang lain dari sektor terkait teknologi AMD. Nah, teman-teman perhatikan di sini saham AMD itu terakhir nyentuh MA200 itu pada Maret 2026, dan sebenarnya itu kesempatan yang sangat bagus sekali. Habis itu rally ya, naik terus M-Trade pernah cuan 60%, terus earnings kita nggak masuk lagi ya, kita nggak mau ngejar. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat turun hampir nyentuh MA100. Jadi biarin aja, kalau misalkan dia turun sampai nanti kena MA100 lagi, wah itu justru sangat kesempatan sekali. Kalau breakdown dari MA100 gampang, tinggal cut loss, kan kita punya sistem. Enak aja lu ngomong gampang tinggal cut loss, bukan duitmu lo, justru aku pernah ngalamin guys gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa turun lagi sampai ke MA200 di sini, wah ini ajaib banget. Menurut aku nggak bisa, menurut aku saat ini belum. Oke, balik lagi ya ke saham Indonesia. Tadi aku sempat belok dikit ke saham Amerika, ngomongin terkait US bond yield dan masalah besarnya saat ini yang ada di long term yieldnya gitu. Terus kemudian aku mau ngebahas soal tadi current account deficit, udah mau ngebahas lagi current account deficit, impactnya lebih ke rupiah. Current account deficit udah tak bahas belum? Udah. Negatif impactnya ke rupiah dan saham banking tadi aku udah bahas. Ada positifnya nggak sih? Ada positifnya nggak? Aku nggak mau ngomong ini positif, tapi setidaknya dia tidak terpengaruh negatif, yaitu eksportir yang punya mata uang yang ekspor, pasti ekspor dapat penghasilan dalam bentuk mata uang USD gitu. Jadi kalau current account pressure membuat rupiah melemah, ada beberapa perusahaan dengan revenue USD dan biaya majority dalam bentuk rupiah itu bisa mendapatkan natural hedge atau pastinya keuntungan ya. Tapi di sini saya tidak sedang mengkonfirmasi bahwa kalau Indonesia rupiahnya melemah jadi diuntungkan karena ekspor, itu enggak banget. Jelas-jelas ada defisit di sini gitu loh. Jadi enggak. Cuman aku mau ngebahas secara perusahaannya saja. Ada beberapa perusahaan yang menarik di sini. Yang pertama kita mau bahas ITMG. ITMG ini dia kalau rupiah melemah dia bukan dirugikan. Termasuk salah satu yang dia diuntungkan dengan penguatan USD, atau kalau misalkan rupiah melemah dia nggak terlalu kena dampak negatifnya, kecuali kalau ada perubahan aturan-aturan. Nah, untuk ITMG sendiri ini sebenarnya sangat menarik kalau misalkan kita mau nge-watch dia. Jadi kita mau watch, coba hitungin dulu, ngitung gambar, ngitung. Oke. Iya, sekitar level 24525, best price 24300. Menarik.
buat ITMG, tapi liquidity-nya dia bid overnya kecil. Kalau bisa dapat di 24.000 bundar itu lebih bagus, tapi kemungkinannya kecil, dan sebenarnya kalau dapat di 23.950 atau 24.000 itu udah nggak terlalu uptrend. Terus kemudian ADRO atau Alamtri di M-Trade, sebenarnya di morning briefing kita bisa lebih tajam ngebahas untuk grup-grup apa saja yang bisa sampai 2000, mungkin 2029 atau mungkin lebih, bisa lebih apa namanya, kayak regulator friendly, mungkin secara kebijakan nggak terlalu terpengaruh secara negatif. Itu ada dibahas di M-Trade. Besok kita bahas lagi. Besok libur, berarti hari Senin. Oke, terus aku mau bahas saham ADRO atau saham Alamtri. Hari ini dia breakout. Perhatikan teman-teman, sentimen current account deficit ya. Jadi itu bikin saham banking turun. Tapi beberapa saham ini justru malah naik. Ya, jadi termasuk yang diuntungkan, bukan diuntungkan sih, nggak enak juga ngomong diuntungkan dalam peluang rupiah, enggak. Intinya nggak dirugikan karena dia secara revenue dari lebih banyak dari USD gitu ya. Nah, terus teman-teman, hari ini breakout, tapi masih ada satu halangan lagi, satu resistance level psikologis di 2630. Jadi sebenarnya kita nawar buat ADRO ini. Kita udah tektok beberapa kali dan nawar lagi, yang berikutnya nggak dapat. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat nawar dapat tektok, terus ini nggak dapat. Jadi kita tadi buy breakout. Cuman kalau misalkan kamu mau nawar dikasih kesempatan di 2570, so that's beautiful gitu ya. Terus kemudian mari kita lihat ke saham AADI. Tiba-tiba saya ingat saham itu ya, hari ini ada breakout juga. Dan it's very beautiful breakout juga. Mau dikejar nggak sih? Kalau dikejar ini jaraknya ke stop loss lumayan. Jadi jaraknya ke stop loss lumayan. Kalau misalkan kamu stop lossnya di sini, itu kamu stop lossnya di 9450, justru itu malah dekat best price gitu loh. Jadi kalau kamu mau stop lossnya di bawah 9.300, jadi sekitaran 10%-an, bisa 10% stop lossnya gitu, 10% lebih malahan, hampir 11%. Jadi kalau mau beli sekarang stop lossnya di bawah 9.300 itu kayaknya mendingan nawar dikit deh, tapi nawar nanti nggak dapat barang. Bisa sih nawarnya, nggak usah terlalu pelit sih sebenarnya. Kalau di M-Trade ini kita ada naikin sedikit area nawarnya ya. Jadi selengkapnya ada di morning briefing M-Trade. Ini aku mention di 9450 aja, tapi stop loss harus diatur ya. Dan money management di M-Trade sangat diatur sekali. Jadi nggak sembarangan kita pakai ini. Nah, demikian juga dengan saham Harum ya. Jadi saham Harum. Jadi poin utama yang kita perlu perhatikan, foreign flow itu kita memperhatikan bukan apa ya? Kita memperhatikan dari saham-saham yang terkait juga sih sebenarnya. Jadi perhatikan di sini, ini Harum yang masih terkait dengan dia tidak dirugikan kalau rupiah melemah, dan malah hari ini juga masih naik ya. Jadi Harum ini area watchlist kita juga naikin, area watchlist naikin. Kita pakai support yang terbaru, yaitu support garis miring ini. Dan stop loss jadi sekitaran hampir 5% atau nyaris 5% ya. Jadi area watchlistnya di sini. Oke, kalau nggak nawar gimana? Kalau beli di atas, di sini stop lossnya khawatirnya nanti dekat support malahan. Jadi kayaknya lebih baik bersabar sedikit nggak bakalan bikin kalian rugi kok. Tapi nanti kehilangan kesempatan, nggak tuh, kita dapat kesempatan terus berkali-kali, dan ini sudah naik 6 hari, ya udah biarin aja dulu, wait and see dulu. Terus kemudian PTBA, congratulations, M-Trade ada buy di bawah di sini. Nge-watch-nya sebenarnya lumayan pelit sampai ke 2270, tapi range watchlist kita lebar sampai 2360 dan kita dapat waktu itu. Terus per hari ini M-Trade masih nge-hold untuk jangka menengahnya. Untuk jangka menengahnya ya, jadi
cuan 5 sampai 6%-an di sini. Emang nggak takut toh ada demo, nggak takut ini. Yang diperhatikan oleh investor itu sebenarnya ya kalau demo-demo tapi teratasi sih kayaknya selama ini nggak pernah jadi masalah yang gimana ya. Sebenarnya yang diperhatikan tuh sebenarnya lebih ke regulasi ya. Jadi terkait dengan regulasi itu banyak berubah atau enggak kayak gitu. Lebih ke regulasi dan juga lebih ke APBN ya, fiskal, moneter itu yang sangat penting diperhatikan gitu. Lebih ke arah kebijakan makro itu diperhatikan juga gitu ya. Selama demo-demonya nggak bikin rusuh, ya nggak akan berpengaruh yang gimana-gimana terhadap saham. Oke, terus PTBA mau nawar di mana buat yang belum punya? Kalau mau dapat sih di 2440 dan itu jadi area watchlist kita lagi buat yang jangka pendek karena yang jangka menengahnya kita masih ada modal bawah, sedangkan yang jangka pendek, sorry aku gambar di sini. Ini yang jangka pendek ya. Jadi PTBA kita lagi nge-watch sekitar area 2440 buat trading jangka pendeknya. Oke, aku mau disclaimer dulu 2440 ini memang ada resiko lumayan tapi dihitung sampai ke bawah juga cuma 3% doang. Oke, terus pemerintah pusat bakalan mengambil alih tanggung jawab pembayaran ASN daerah khususnya PPPK. Kemarin kan sempat nggak ada duit di daerah ya untuk ngebayarin ASN gitu. Bukan nggak ada duit sih, mungkin berkurang aja gitu dananya. Tapi oke, ngapain saya bahas ya? Oke lah, nggak usah dibahas ya. Breeze sudah aku bahas tadi. Aku pengen ngebahas apa lagi ya? Aku udah ngebahas itu. Aku belok ke US stock lagi dikit. Aku habis itu bahas Indo stock lagi. US stock udah jam segini, udah opening. US stock udah opening. Mari kita lihat saham US. Penting banget, wajib banget kamu belajar US stock untuk diversifikasi. Kalau misalkan di Indo ya, ada apa lagi, jangan sampailah diturunin ke frontier market kayak gitu. Ada story apa untuk US stock ya? Sebentar ya. Saya coba cek dulu. Saham AI dan semikonduktor dikasih diskon lagi. Ada Marvell Technologies, ini bagus, jadi kita nawar di bawah, pelit banget ini nawarnya. Aku kayaknya nawar di mana ya? Sementara sih masih di 165, tapi ada kemungkinan nawarnya bakalan dinaikin sampai level 200. Kita lihat sikon dulu hari ini gimana. Jadi kalau sampai terlalu rendah sampai ke 165 itu agak susah dapat barang. Tapi Marvel ini bagus, jadi kita mau watch ya. Kalau nggak dapat di bawah 180, kita mau di area 200-an. Terus SanDisk mahal banget sahamnya, bisa beli fraction sebenarnya. Saham SanDisk ya, ini udah turun dekat area support di sini. Jadi udah mau kena area watchlist kita. Jadi ya, anyway, menarik sih. Opening hari ini market masih flat aja, terus kemudian saham semikonduktor masih koreksi, terus kemudian saham yang lagi heboh rame SK Hynix kena ke area watchlist kita. Apakah kami kurang pelit menawarnya? Kok bisa kena? Mari kita lihat aja nanti ya. Stop loss kena ya, wes cut loss. Kalau bisa mantul ya dibungkus cuannya. Tapi pas kena ini malam hari ini, terus kemudian ya teman-teman, kalau mau lihat ini petunjuk trading kita, ini ada di M-Trade, Trading Ideas, ada Indo dan ada US Stocks juga ya. Oke, terus kita lagi menunggu earningsnya Nvidia atau Nvidia.
earnings pada tanggal 26 Agustus dan ini menjadi salah satu alasan juga banyak saham sektor teknologi AI dan semikonduktor lagi koreksi atau lagi diharap mereka wait and see juga dengan investor-investor wait and see dengan earningsnya Nvidia, karena kalau bagus ya ini ngefek loh ke saham lain, jadi memberikan harapan lah ceritanya ke emiten lain gitu. Industrinya berarti masih bagus. Kalau nggak bagus, dia menjadi barometer, dianggap industrinya jadi agak melambat gitu kan. Nah, jadi ngaruh itu penentu arah AI stocks. Nah, yang kepengaruh apa aja selain AMD, MU, dan Marvel yang tadi aku udah sempat bahas, itu ada saham Avgo, Broadcom. Nah, kalian tahu nggak sih Avgo ini lagi murah banget. Lagi murah banget guys, dan ini kalau buat trading jujur sih menarik. Ini pas banget dapat di best price, nawar pelit juga nggak usah pelit-pelit, ini udah dapat stop loss. Ini resiko nggak ada 5%, kamu mau pakai stop loss 5% bisa, nggak ada 5% juga bisa. Risk to reward resikonya 2,74. Cakep. Disclaimer buat kalian semuanya yang trading bareng M-Trade, dijagain secara porsi money managementnya juga ya. Jadi tolong dilihat yang M-Trade Max buy-nya di harga berapa, dan tolong dilihat juga percentage size-nya di harga berapa. Loh, bukannya nungguin earningsnya Nvidia toh, enaknya tungguin nggak ya? Tapi kena area buy kita, nggak deh, senggolin aja. Sorry, mau earnings, 10 hari lagi, gak apa-apa. Oke, Samsung bagi dividen, Alibaba mau investasi ke AI, Xiaomi gandeng TSMC, mau lihat sahamnya TSMC yang melantai di bursa Hong Kong. Iseng ya, biasanya aku di bursa Amerika, ini iseng aja ya. Bentuknya juga mirip-mirip. Ini saham kayak gini, dikit aku mau kasih satu insight. Ini yang aku suka buat simpen menengah panjang, ngelihat fundamental perusahaan juga, tapi aku juga ngelihat kalau menengah panjang arah buat nyimpen jangka agak lamaan, aku suka ngelihat saham yang fundamentalnya cakep, menarik. Artinya menarik itu bukan cuman secara valuasi, tapi lebih ke ada growth-nya enggak gitu. Warren Buffett nggak cuman lihat valuasi doang sekarang, ada potensi growth-nya enggak. Nah, meskipun ada cerita growth-nya, aku nggak mau tuh beli kalau pas di pucuk-pucuk gini. Jadi ini tuh sebenarnya kesempatan. Nah, tapi kan di bursa Hong Kong ya, Xiaomi Corporation Class B, ini Xiaomi, ini di bursa Hong Kong. Di bursa Amerika ada nggak nih saham-saham kayak gitu? Ada, di Invest Academy ada dibahas. Oke, sahamnya Xiaomi lagi diskon. Oke, pakai ngintip-ngintip lagi, belok-belok ini, lihat chart ya. Terus aku mau bahas saham Indonesia dan Bitcoin. Bitcoin, pemilik Bitcoin tembus 49,6 juta jiwa, itu lebih banyak dari pemilik emas, dan juga pergerakannya ngikuti tren harga emas. Bitcoin breakout, tunggu retracement sedikit dalam beberapa hari, ini menarik. Kayaknya aku juga udah mulai ngicip-ngicip lagi, udah mulai ini masuk lagi dikit-dikit gitu ya. Nah, jadi Trump lagi ngepom-pom Bitcoin juga gitu. Terus yang jelas aku ngelihat ini trennya mirip banget kayak emas ya, emas turun dia, Bitcoin turun, emas turun, ada keterkaitan makro juga sebenarnya ya. Jadi aset ini beberapa pindah ke Bitcoin lagi karena mungkin sudah dianggap sangat murah juga gitu. Terus ada saham Amerika yang terkait dengan kripto loh sebenarnya. Jadi kalau kamu trading US stock itu ada keterkaitan juga dengan kripto, seperti contohnya ada saham koin. Bentar ya.
ini ada saham koin ya, yang dimana dia juga breakout ngikutin Bitcoin ya, ada breakout ngikutin Bitcoin. Terus kemudian kita lagi nunggu retracementnya juga. Dan saham apa lagi di Amerika yang ada keterkaitannya dengan koin kalau kamu nggak mau trading koin secara langsung? Ada saham MSTR, ini juga ada keterkaitannya dengan koin. Jadi kalau kamu mau nawar-nawar, menarik juga sih di angka 103-an. Terus kemudian ada saham Mara Holdings, ini Bitcoin mining. Kalau koin itu tadi crypto exchange, jadi untuk transaksi Bitcoin, Ethereum gitu. Tapi kalau MSTR itu pemegang Bitcoin dalam jumlah sangat besar. Mara ini Bitcoin mining, aku nggak rekom karena sahamnya kecil banget. Mirip-mirip kayak di Indo, saham di bawah Gocap di Amerika. Kita nggak terlalu suka. Kadang-kadang kita masih trade tapi tidak terlalu suka. Riot ini juga Bitcoin mining, tapi kita lebih ngelihat ke koin sendiri, COIN dan MSTR. Terus kemudian aku mau ngomong apa tadi aku lupa, ya sudah aku lihat aja Q&A-nya. Archie, Medco, Cuan, PTBA udah aku bahas, jadi aku nggak bahas lagi. Oke. Bentar, sakit pinggang. Stretching dulu. Jawab pertanyaanmu. Saham Archie, Medco. Ini sambil berdiri live-nya. Kursinya kurang mahal ya. Hai. Mari kita bahas Archie. Archimedes, bukan yang itu saya, PT Archie Indonesia. Ini juga nunggu harga emas turun, gak mau turun, tapi kita menanti dengan sabar. Pelit menunggu di 1190 dapat, nggak sih, sabar lah. Ntar kalau retrace nggak dapat barang juga ntar pasti kita naikin juga kok. Tenang aja lah, jangan terlalu ini. Berusaha-kerusu kalau kata wong Jowo. Oke, Dewa, kok aku bisa ke Dewa ya tadi, ngapain ya? Masih nunggu di 440 sampai 446. Terus Cuan Petrindo Jaya Kreasi TBK. Tadi kita senggolin guys, dia nggak mau turun ke bawah. Aduh, aku keringgingan, berdiri ya. Kita senggolin cuannya ya, jadi yang ditok-tok yang di YTKI gue aja, kakiku kesemutan jadi ayo berdiri. Kita senggolin alias tadi trading buy market lagi untuk jangka pendek. Jangka menengahnya udah dapat barang dari kapan ini? 11 Agustus dengan metode nawar pelit. Mari kita lihat saham Cuan. Pola nih nge-live sambil berdiri. Keringgingan yo, kesemutan. Cuan, mari lihat saham Cuan. Yeay. Cuan 22 sampai 23%. Bukan lagi pom-pom. Ini kita benar-benar ngelihat berdasarkan pattern. Jadi kau bilang aku anti sama Pak Pepe, kagak. Ini sistem yang bekerja. Bukan saya yang nge-call juga ya. Ini sistem yang bekerja. Ini aku yang nge-call bukan sih? Aku lupa di internal. Ini sistem yang bekerja. Jadi ya kita ngelihat ini sesuai framework kita waktu itu. Oh, di stage 1 ini kayak jebol dari stage 1 pendek, ini mau ke stage 2 pendek, ini mau ke stage 2 menengah. Oke deh, ada retracement di sini ya, jebol di sini breakout, ada retrace. Ya, boleh di watch di sini. Kali aja dapat ya. Terus ini yang jangka pendek di sini. Jadi memang kalau hari ini ada nge-view lagi, nge-call lagi buat jangka pendek, emang bisa naik cuannya. Ya nggak tahu, semoga aja, karena kita ngelihat dari framework kita, frameworknya Super Trader dan M-Trade ini arahnya mau naik guys. Disclaimer ya, aku nggak ada hubungan apa-apa sama saham ini. Disclosure, I personally nggak punya saham Cuan ini, nggak tahu kenapa. Jadi M-Trade nge-call tapi nggak semua aku beli. Terus yang Ellen beli apa? Ya suka-suka aku. Aku lagi nggak mau beli saham sawit. Kenapa? Ya kayak the same reason aku nggak nyaman beli saham rokok aja. Mungkin sementara ini, mungkin karena lagi gemes aja, kayak banyak kebakaran hutan apa gitu, jadi kayak gitu. Tapi itu aku nggak ajak kalian ya, jadi serah aja. Kayak dulu ada yang marah-marah
kita ada nge-review atau nge-call saham sektor self defense. Kalau aku nggak suka nggak usah beli, gitu aja sih. Kan nggak fair kalau misalkan aku nggak mau beli saham sawit dalam jangka pendek ini ya, lagi moodnya lagi nggak mau, terus M-Trade gak nge-call kan ya aneh gitu kan. M-Trade sih masih objektif aja ngelihat berdasarkan metode atau framework kita. Oke, terus kemudian kamu tadi nanya macam-macam, tapi aku lagi kepengen ngebahas gudang garam. Suka-suka aku ya. Live aku lagi suka ngomong apa, aku bahas apa. Gudang garam kita lagi nunggu juga sebenarnya di 19.550. Gak mau turun lagi ke situ. Semoga bisa turun lagi lah. Ya dikasih lah diskon 18.6 semoga. Kalau nggak bisa turun ya wis gitu. Ellen sekali lagi sih, ya aku personally nggak. Tapi aku tidak selamanya begitu. Bisa jadi aja mood aku berubah. Haha. Oke, jadi jangan ikutin saya punya ini. Oke ya, terus tapi ikutin M-Trade aja. M-Trade to system. Oke, kamu tadi nanya apa meneh toh? Medco udah aku bahas belum? Belum. Mari kita bahas saham Medco. Medco. Retracementnya cakep, lucu sih retracementnya, lucu sih dia. Kita dapat tadi, kita senggolin stop loss sekitar 4, berapa persenan gitu, jadi nggak sampai 5 persenan kita senggolin harga hari ini. Spekulatif sebenarnya, kita ngelihat market masih bisa ada potensi penguatan. Segitu optimisnya kagak sih ya, makanya ada stop lossnya juga. Terus kemudian dia nanya apa lagi ya, DSSA ini aku kesel. M-Trade itu nggak pernah trading di SSA, kita nggak pernah mau di SSA, apalagi dia sempat masuk HSC. Tapi ini pattern masuk ke framework kita, dan it's too good buat kita ignore. Ini terlalu bagus buat kita nggak perhatiin. Jadi ini sebenarnya mirip ya, patternnya tuh mirip kayak cuan. Cuan mirip toh, nih perhatiin saham cuan nih, perhatiin. Cuman yang belajar metode super trader yang ngerti sebentar, yang di YT kehabisan baterai, jadi aku colok dulu. Aku colok ya, set. Colok di YT. Udah. Biar kau bisa tetap nyala, atau kau pindah aja ke Igoy. Ngomong apa tadi? Oh iya. Cuan itu kan breakoutnya di sini toh. Di bawah sini toh. Lihat nih. Twing. Terus ditungguin di bawah sini. Nah, DSSA mirip. Nah, bedanya tuh gini. Cuan kan dia retrace sekali, terus pas naik dia pas retrace di sini tuh. Nah, ini aku buka lagi cuan. Jadi dia breakout kecil, retrace, dikasih lagi senggolin, retrace lagi. DSSA, aduh kagak, retrace-nya cuman pelit di sini. Terus kan kita mikir dong, M-Trade tuh mikir dong, ini saham masuk HSC, iya kali kita mosok rekom, tapi kemudian terjadi breakout lagi, ya sudahlah kita watch lagi, tapi watch listnya supportnya jadi naik gitu, jadi naik di sini. Terus 10% stop lossnya gede loh, ini range stop lossnya gede, jadi kita position sizingnya kita kecilin. Detailnya aku jelasin di morning briefing tadi pagi, aku ngejelasin tentang stop loss dan juga position sizing, kalau stop loss segini size-nya berapa dan seterusnya. Oke, terus aku mau ngebahas BRMS. Pertanyaan masih ini satu orang ngeborong pertanyaan, tapi aku rasa karena dia muncul paling atas berarti di like tawan-tawannya ya mewakili pertanyaan banyak umat. Oke, banyak trader. Jadi BRMS sih tinggal ngehold aja. Kalau ada retracement sekitar level 660 dan tidak ada volume, ya bisa di watch lagi. Tapi kalau dia turun ada volume, ya itu nggak bagus. Mungkin di dekatnya ada level 690. Jadi buat jangka pendek M-Trade tuh profit taking bungkus cuan kayak 5%, maksimal 10% jangka pendek ya. Atau kita lihat aja ya. Kita bisa lihat kok review sell, call sell-nya nih. TAPG jangka pendek cuan segini, jangka menengah hold, SMRA kena stop loss tadi. Breakdown DMR, profit taking, LSIP, Antam yang jangka menengah. Jangka menengah yang cuannya biasa lebih besar. Ya kalau uptrend, kalau sideways jangka pendek yang lebih gede gitu. Terus ya contohnya cuan tadi jangka menengahnya bisa dapat 20% berapa. Nih, ini BNBR cuan 9-10%.
jangka pendek, jangka menengah hold, jangka menengah hold Bumi. Oh, kita lihat aja yuk jangka menengahnya BNBR bagaimana. Papa Bakri lagi bersinar-sinar. Jangka menengahnya ternyata belum banyak naik si BNBR. Jangka pendek kita sudah profit taking kayak 9 sampai 10% dia balik sideways lagi. Makanya jangka pendeknya lebih cuan. Terus gimana dong BNBR? Ya pokoknya nggak di bawah 97. Di bawah 97 cut loss. Gampang toh trading, gampang kok. Yang bikin susah tuh karena mikirnya mau perfeksionis. Terus mau lihat lagi kau nanya saham apa? Banyak kali kau tanya saham HMSP. HMSP ini mirip kayak gudang garam dan kita sempat punya saham ini dan udah profit taking dan terakhir cuannya lumayan buat HMSP buat trading. Hayya 6% ya. Nah, kita mau nungguin deh di watch di sini. Nah, kayak gini ini M-Trade ya. Aku mau wakili M-Trade gitu. Besok diperjelas di M-Trade. Tolong M-Trade, tolong diedit watchlistnya malam hari ini juga, nggak usah nunggu akhir pekan. Hari Senin. Nggak usah nunggu libur Selasa, besok libur terus. Oh my god. Oke, nyalain komen daripada aku ngoceh sendiri. Aku pengen lihat kalian di mana anakku, anak anjingku. Dia dapat baju baru lagi, Manchester United. Ditunggu ya, beberapa hari lagi bajunya datang. Baju baru buat anak Ara. Cek komen yang di YT. Hati-hati dengan sakit pinggang. Kurang minum air putih. Orang aku habis berenang. Oh ya, minum oke. Kalau live gak diliatin chartnya. Ada di Igoi, say. Pos Matambunan ada di Igoi. Igoi means INSTAGRAM. Lingkaran cahaya. Oh, ada lingkaran cahaya orang suci. Dek Mei numpang tanya Bumi boleh beli nggak harga 195. Mari kita lihat chartnya di Igoi atau INSTAGRAM. Aku Elmei _official. Bum 195. Support sih 192. Sebenarnya nggak jauh dari support. Aku kasih stop loss aja. Paling gampang tuh kasih stop loss. Kalau nggak kena stop loss ya berarti tinggal ngehold. Kan gampang toh. Enak toh, trading mah dibikin gampang aja. Ikut M-Trade biar gampang. 195. Stop lossnya berapa? Kok gampang trading? Gampang. Kalau di ngomongin ini gampang. Kalau kamu beli 195, stop lossmu di 186. Selama nggak kena stop loss ya udah hold aja. Maksudnya potensial nggak? Ya, grup Bakri lagi ada angin tapi nggak begitu kencang, udah ketinggian soalnya. Biasanya angin di atas tinggi, whatever. Oke, AMMN habis breakdown, gak jadi breakdown, malah mau breakout, ditunggu di retracement nggak dapet, tetap nunggu sih sebenarnya karena hari ini gagal breakout. Kita nunggu sekitar level berapa nih? 4290 dan stop loss sebentar. Aku mikir dulu, kasih waktu saya mikir. 4290 stop lossnya lumayan gede guys, 7%. Bentar, aku ngitung dulu. Stop lossnya di 5,5% deh, di berapa nih? 4050. Okidoki, begitu. Oke. Kamu nanya apa sih? Aku suka ditanya-tanya. Bisa aku ada DM video coklatnya udah dicek belum? Oh iya. Akun Igoimu apa? DM lagi dong biar nongol. Lucu banget. Ini cewek yang paling unik mulut bibirnya. Kayak Donald Trump. Apaan coba? Ngomong saham setiap hari yang dibahas mulut bibir lipstick. Astra International. Perkenalan dulu lagi. Nama saya Ellen May. Woi, saya founder M-Trade. Kau bahas mulut bibir. Bahas saham. Bahas duit gitu loh. Laper malam-malam bagaimana? Astra International masih dekat support di 4730. Jadi kalau kamu masih mau ya
kamu masih mau ngejar harga sih, stop lossnya masih jauh sih. Stop loss di 4590 ya, masih jauh lah. Masih jauh say, masih jauh, jadi masih bisa. Cuman Astra International bukan tipe yang naik gerak kencang ya. Timah, PT Timah, ini kayaknya kesayangan Pak Prabowo deh. Salah ngomong nggak sih? Habis waktu itu dibahas di pidatonya, bukan kesayangan sih, maksudnya bahas bagus, koruptor dihilangkan, dibersihkan sehingga kinerjanya bagus. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan kau hajar di atas, tetap harus menunggu koreksi atau retracement. Dimana M-Trade sudah ada, M-Trade kok masih ada terus toh, saham TINS jangka pendeknya yang udah profit taking 5-6%, jangka menengahnya masih hold M-Trade 10-11% jangka menengahnya ya, jadi kita masih hold. Yang mau beli jangka pendek kita pasang watchlist di sini. Hati-hati, ini stop loss bisa gampang kena ya. Kenapa? Karena ini sudah sebentar, ini tarikan ke berapa sih? Baru tarikan kedua. Oke. Ya, ini aku pasang watchlist, tolong dipasang ya. Bim pasangin, bim pasangin di M-Trade malam hari ini. Angkanya kayak gini ya, jadi ini resistance, ini stop lossnya di sini. Area buy saat ini 3930. Oke. Terus CRM, Salesforce, cakep, ketinggian, tunggu jatuhnya. Kayak gini paling senang saya nunggu jatuhnya. Tak tunggu jatuhnya di 190. Mau earnings gak sih? Jangan, sorry. Earningsnya 26 Agustus, haya. Selalu lihat tuh, jangan deh. Tunggu earnings dulu. Tapi kan earnings bisa naik spekulatif, walah. Dan jago banget awak mulai jelas nih Cik Mei. Atau Pak Sandi, jago banget. Jago enggak lah Pak, ini karena makanan sudah berapa tahun? Udah hampir 20 tahun loh. Itu P1 sideways aja, tapi ada peluang guys. Jadi dia bakalan bentuknya kira-kira turun 260 terus naik kayak gini. Oke, tolong bahas PACK yang arah terus. Ada yang pertanyaan PACK yang di NYSE atau yang di Indo. Oke, message aku cuma satu, penting banget ya. Oke, terus termasuk ada ini yang nanya Mina MBM atau Miss, olehku ngenteni dikit. Ya ampun bahasa Jawanya, ya ampun lucu amat sih kalian. Aduh, Mina, aku sempat bahas Mina sama si siapa tadi ya, dulu lupakan PACK dulu. Mina enggak, PACK. Aku mau ngebahas saham-saham yang naik tinggi, yang arah-arah terus. Pesanku satu, hati-hati ngelihat saham tuh jangan cuman ngelihat dia bisa naik atau enggak. Semua yang bisa naik kencang, arah kencang, bisa ARB kencang juga, dan ini udah arah hari keberapa, please avoid. Hati-hati dengan likuiditas. Asing keluar udah banyak banget di Indonesia, asing nggak keluar aja Indonesia termasuk likuiditasnya kecil. Apalagi asing udah keluar banyak, kayak tahun ini 95 T-an, hampir 100 T, hati-hati 31 Agustus. Kenapa? Biasanya kan 1 September efektif rebalancing MSCI, banyak saham yang keluar, dia bisa keluar lagi ya. Jadi likuiditas kecil, intinya hati-hati saham yang gampang arah tinggi, itu gampang dibanting juga. Oke ya. Terus yang tadi minta banget MBMA, udah nunggu dari kemarin katanya, bersabar dari kemarin, berarti dari kemarin Kamis dong ya. MBMA itu cakep guys, dan bisa sih di watch di area 530. Terus ini kemarin sempat ada breakout, nanti next week Rabu kalau misalkan dia nggak ada retracement, kayak kita mau naikin watchlistnya kita. SMCI, RKLB, gak kelar-kelar kayak aku ngebahasin saham mudah, kamu join aja M-Trade biar kamu bisa semakin ngerti cara trading dan cara investing SMCI, nunggu turun.
RKLB itu nunggu turun juga. SMCI turunnya hari ini agak kurang bagus, jadi kayaknya kita mau cabut itu watchlist sampai kita lihat dulu. Oke, terus RKLB Rocket Lab Corporation cakep. Jadi dia secara monthly cakep turun banget kayak gini monthly-nya, tapi bukan cuman cakep turun, cuman dia udah mulai ada tanda reversal. Oke, sementara gitu dulu. Terus IBM tuh kan, jadi namanya orang seneng kayak gitu. IBM termasuk yang buat jangka menengah panjang menarik secara timing, bukan valuasi. Aku lihat chartnya. Kalau valuasi mesti cek lagi di MFAST. Terus SMH, FunX Semiconductor bisa ditunggu turun lagi. Tapi hari ini kita ada nawar, ada kena dikit sih. Ya udah kita profit taking secukupnya. Kalau kena stop loss ya udah. Tapi kalau yang belum punya kayaknya kalian wait and see dulu aja gitu ya. Wait and see sampai ke level 503. Ya hati-hati saham semikonduktor. Terus untuk saham Bitcoin, saham-saham yang terkait Bitcoin bisa ditunggu retracement-nya. Saham-saham semikonduktor ini nunggu Nvidia earnings. Udah gitu aja. Selamat malam semuanya. Semoga kalian bahagia selalu. Saya nggak berani ngomong semoga kalian cuan selalu, nanti salah. Karena cuan itu tidak selalu. Kadang-kadang bisa loss juga. Jadi awareness terhadap resiko itu harus ditingkatkan. SSIA, Elsa, Indofood. Oh iya, oke. Jawab lagi, udah selamat malam masih jawab lagi, udah selamat malam jawab lagi. SSIA breakout. Selamat ya buat kalian yang nyangkut di SSIA, sempat ini nyangkut. Ini udah balik. Just enjoy buat nikmatin cuannya aja, oke? Jadi SSIA support naik di 1700, kita watch di area 1700. Area watch di situ, stop loss saya mikir dulu, stop loss 5% di sini. Oke, terus kemudian TPIA enggak, masih sideways. Elsa, Coco tuh yang kamu tanya itu saham Coco Indo atau Coco luar? Coco Indo atau Coco luar tuh. Elsa nanggung, wait and see dulu aja. Coco Nasdaq, Coco Indo, Coco Nasdaq dekat support 60, bagus di 60. Coco Indo, jangan dulu. Liquidity harus diperhatikan hati-hati. Udah Willy, udah tak bahas dua Coco US, Coco Indo. Lebih menarik Coco yang US dekat support 60. Baby, ini baby US atau enggak deh. Ini meskipun di stage 1 aku nggak mau. Inet Indo ya. Tunggu retracement aja dulu ya. Hati-hati ya. Ini masih sama reviewnya kayak last week, ketinggian ESA hati-hati tanggal 31 bisa turun lagi kemungkinan karena dia keluar dari MSCI. Kayaknya masih perlu diingetin saham-saham yang keluar dari MSCI. Apa aja? Ya udah, thank you semuanya ya. Saya Ellen May, semoga bisa bermanfaat. Selamat malam yang di YT, yang di Tok dan yang di Igoy. Jangan lupa kalian follow Igoy-nya mtrade.us, mtrade_id untuk saham US dan saham Indonesia. Dan jangan lupa ada webinar lagi, aku lupa nulis linknya, tunggu sebentar. Kali ini belajar investasi jangka panjang dan jangan sampai kelewat ini. Invest.id ini linknya pakai Indonesia punya link, tapi bisa dipakai untuk investing US stock juga. Nanti materinya bakalan Indo dan US. Invest Start ID US, namanya Start buat pemula. Jadi aku buatin linknya. Kalian yang di Igoy tap tombol merah ini buat daftar sekarang, dan yang di YT di TikTok langsung ke Igoy aku Ellen _official. Masih banyak yang nonton sambil kalian ngetap itu link pendaftaran. Aku lupa bikin link soalnya. Banyak yang nanya TPIA berulang. TPIA
Sebentar ya, aku coba pikir dulu. TPIA, bersihkan chartnya. Bersihkan chartnya. Ada support baru di sini. Ini bekas breakout. Ya kalau kamu kepengen di 1925 deh. 1955 stop lossnya gedein. Stop lossnya 5%. Oke lah, ya udah di sini. Oke. Semoga di SSA turun. Udah pakai emot. Wes, gitu aja lah. Selamat malam. Dadah. Ngantuk. Bye. Selamat tidur lagi. Thank you sudah menghibur aku dengan nonton live 5.700. Berhenti nggak ya? Berhenti deh. Udah ya, teman-teman semuanya. Tap tombol merah ini buat ikut webinar Gretong, tapi terbatas gretongannya tiap malam tuh terbatas kayak. Lah makin mau kelar makin naik viewernya, gimana dong? Ya udah aja lah, waktunya tidur. Selamat malam, terima kasih. Follow aku buat yang baru join. 6.000 ngapain ini 6.000 orang? ADMR belum dibahas ya, wes lah menghibur 6.000 orang di ADMR. Miss mendingan ikut MVS atau M-Trade? M-Trade lebih seru. Trading M-Trade lebih seru. ADMR kau watch di 16.20 atau 16.30 ya. Stop loss di 1550. Cakep sih boy. Alam Tri, AADI, ADR. Oh itu kalau retrace cakep banget. Ini gimana aku kelar ya? Mau kelar yang nonton 6.000. Ngapain kalian baru masuk? Ini udah mau kelar. Aku jadi nggak mau berhenti kalau kayak gini. Aku jadi nggak mau berhenti. Oracle lagi di support. Cakep. Ini breakout dari stage 1 menuju stage 2. Gook dan Meta terakhir, nggak bisa terakhir. Ini berapa orang baru masuk nih? Ngapain kalian 6.000 orang kesini baru masuk? Saya sudah mau selesai baru kalian masuk. Ini Gook. Ini max di 340 ya. Jadi iki piye ya mau selesai kok yang nonton banyak. Gak rela aku selesai. Aneh kalian ya. Google ini lagi di support guys, stop lossnya juga nggak terlalu jauh di sini 4,6%. Ini gimana ya, kalian ngapain dari tadi nggak join? Giliran aku udah mulai kelar malah mau naik. BRMS udah aku bilang nunggu di bawah di sini di 650. Di berapa tadi? 650 atau 655. Jangka pendek BRMS M-Trade sudah profit taking kayaknya. BRMS, mari kita lihat BRMS. Aku Ellen May, aku founder M-Trade. Kamu bisa belajar saham dengan cara tap tombol merah di bawah untuk investasi jangka panjang. Kita juga ngajarin trading. Kebetulan yang lagi aku bahas trading, tapi yang aku kasih linknya buat long term investing ya udahlah nasib lo. Jadi kamu masuk aja di situ. Oke, BRMS jangka menengah segitu, jangka menengah masih hold cuan 9 sampai 11%, jangka pendeknya udah sell. Tolong Bim dipasangin dong watchlist BRMS di M-Trade malam hari ini, langsung pasangin watchlist buat jangka pendeknya lagi. Enaknya aku mau nawar di mana ya? Ini tuh jangka menengah 665. Jangka pendek berani nggak ya di sini ya? Nanti gampang kesenggol, nanti gampang kena stop loss ya jangka pendek. Tapi emang tektok. Ya udah nggak apa-apa lah, aku pasang di sini. Tapi stop lossnya aku kecilin, ruginya 3,6% di 690-an. Gitu ya Bim, pasang Bim. Oke gitu di WA. Oke Bim. Terus kemudian 6231 udahlah Bobo ya. Bobo lanjut nggak? Antam. Nggak jadi selesai gara-gara yang nonton banyak. Aneh banget. Antam udah rawan profit taking, jangka pendeknya udah rawan banget profit taking. Mari kita lihat saham Antam yang jangka pendek kita udah profit taking, cuan gohun 5%. Sedangkan jangka menengahnya juga cuan 5%. Kita lagi nge-watch jangka pendek, kita belum nge-watch lagi sih karena masih sideways, belum breakout gitu ya. Jadi mau beli antara breakout atau retracement. Kalau retrace balik lagi dong. Oke, bubar, nggak mau bubar. 6.000 yang nonton. Laba dan BBYB koin udah aku bahas. Tadi koin udah aku bahas.
Gue tuh nggak mau, udahlah ngantuk aku, mau 6.000 mau berapa. Kamu belajar saham di sini 6.000 orang yang baru bergabung, just follow aku dulu @ellenmay_official. Ntar hari Rabu jam 8 kita ketemu lagi nge-live lagi. Oke? Jam Rabu jam 8 kita ketemu lagi. Japfa lelak gitu toh. Nanya terus jadi aku gemes. Gitu kamu ya. Nanya terus ya. Japfa, oh iya pas di support. Hari ini disenggolin cakep sih. Cuman hati-hati ya. Habis ada guyuran tuh tanggal 20 Agustus tuh volumenya gede, jadi miau 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 miau. Stop lossnya 4,52%, 2110. Dah, selamat malam semuanya. Lihat rekamannya di YT aku. Cari aja YT-nya Ellen May atau M-Trade. Bye, good night. Belajar investasi saham jangka panjang, tap di tombol merah ini ya, yang di M-Trade. Selamat malam, Ara udah bobo, bye, see you hari Rabu.